Ya, saya sih nggak setuju ya, karena sama aja gitu. Belum ada peraturan yang cukup kayak ketat gitu, membedakan antara yang eh, mobil mewah dan mobil eh, di bawah itu gitu. Ya bagus-bagus aja ya, karena kan memang untuk kendaraan mewah tuh harusnya nggak boleh pakai yang bersubsidi, biar bersubsidi itu dirasakan oleh rakyat-rakyat di kalangan bawah maupun yang membutuhkan ya Mbak. Jelas tidak ya, karena kan pemakai BBM bersubsidi kan nggak cuma dari kalangan mobil mewah ya, tapi kan ada kalangan-kalangan biasa gitu, terutama pengendara motor yang di jalan tuh kan banyak banget tuh pakai BBM bersubsidi gitu. Jadi kalau saya pribadi sih nggak setuju ya. Masih banyak hal yang perlu dikonsen sama pemerintah selain menaikkan harga BBM. Kalau memang untuk masalahnya kalau kenaikan BBM itu kan naik ke semuanya gitu loh Mbak, imbas ke semuanya dari makanan, bahan pokok. Tapi gaji nggak naik. Ya gitu sih kalau bisa yang bersubsidi tepat sasaran, tapi juga memikirkan kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas yang tidak terkena subsidi, tapi perlu juga disubsidi. Mungkin harus lebih bijak lagi kali ya pemerintah ya untuk mencabut BBM bersubsidi gitu, karena kan momennya sekarang habis selesai COVID gitu kan, semua orang lagi sulit-sulitnya gitu, terus tiba-tiba BBM yang jadi barang esensial gitu di masyarakat dicabut subsidinya, tentu kan memberatkan banget gitu ya. Jadi mungkin bisa dievaluasi lah terkait dengan pencabutan harga BBM bersubsidi ini. Selamat malam, saudara. Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Serta Rigan. Kenaikan harga BBM subsidi sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra. Lantas pertanyaannya, seberapa jauh dampak kenaikan harga BBM juga kepada Pertamina? Kita akan berdialog malam ini dengan Pak Mas Ega Legowo Putra, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patraniaga. Selamat malam, Pak Ega. Selamat malam, Ilona. Ya, sehat selalu ya. Sehat. Sehat. Dan saya juga tentu menyapa Pak Saleh Abdurrahman, anggota Komite BPM Migas. Selamat malam, Pak Saleh. Selamat malam, Ilona. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Pak. Iya, terima kasih telah bergabung di Business Talk. Saya ke Pak Ega dulu deh kalau begitu. Pak Ega, dengan kemarin kita naikkan harga BBM subsidi, kan juga karena ada data banyak sekali masyarakat mampu justru ya yang mengkonsumsi BBM subsidi. Pertanyaannya, setelah kita melakukan menaikkan harga, bagaimana stok BBM saat ini? Apakah aman? Karena sebelumnya dikatakan kan akan habis di bulan Oktober ya? Ya, baik. Terima kasih, Ilona. Jadi Pertamina ini selaku badan usaha yang diberikan penugasan untuk memberikan layanan BBM ke seluruh pelosok negeri, kita mempunyai tugas untuk menjamin accessibility, acceptability, availability, affordability, dan sustainability. Ya. Jadi ini merupakan ketahanan energi kita yang harus tetap kita jaga. Adapun apabila terdapat kendala-kendala yang sifatnya kebijakan-kebijakan dari regulator ataupun dari pemerintah atau mungkin dari stakeholder lainnya, tentunya kami menyampaikan kesulitan-kesulitan atau concern-concern tertentu. Adapun mungkin tadi yang disampaikan bahwa BBM akan habis, sebetulnya bukan habis, BBM-nya tetap kita sediakan. Permasalahannya menjadi isu adalah kuotanya, apakah masih mencukupi atau tidak. Jadi kalau BBM-nya tentu kita menyiapkan sampai kemampuan semaksimal mungkin yang kita bisa sesuai ketentuan ya. Nah, terkait kuota ini, karena memang ada areanya daripada pemerintah dan stakeholders, tentunya kami melaporkan kepada pemegang saham selaku BUMN dan melaporkan kepada regulator, dan juga ini juga ada pembahasan-pembahasan dengan legislatif. Dan alhamdulillah, kalau nggak salah 2 hari yang lalu kami sudah menerima surat dari BPM Migas terkait volume penyaluran BBM di triwulan 4 2022. Namun karena volume ini juga merupakan volume tambahan daripada kuota, tentunya dalam menyalurkan ini kita harus cermat, harus seksama, dan harus tepat sasaran. Karena tentunya apabila ini tidak ada improvement yang kita lakukan, tentu ini juga akan membebani keuangan negara. Demikian. Oke, nah kita tahu memang udah ditambah lagi ya untuk kota Pertalite itu 6,86 juta kiloliter ya. Lalu kemudian solar subsidi juga ditambah 2,73 juta kiloliter. Dan ini diproyeksikan pasti aman ya sampai ke tahun kuota ini?
Kalau perhitungan kami secara operasi dan demand ini mencukupi. Namun kami juga berusaha untuk melakukan pendistribusian secara efektif dan efisien. Kami juga menjalankan operasi ini termonitor real time di command center kami. Jadi kami bisa memonitor secara operasional stok. Bahkan kami mulai bisa mengembangkan sistem digitalisasi ini dengan memonitor transaksi-transaksi yang sifatnya anomali. Dan kami bertahap sekarang juga mengkonekkan CCTV di SPBU dalam command center kami, sehingga kami bisa memonitor operasional langsung di SPBU, meskipun belum 100% kami terkoneksi dengan seluruh SPBU. Oke, tapi dengan adanya stok yang baru ini adalah nantinya untuk setiap SPBU tidak ada lagi ya pemandangan kosong Pertalite misalnya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ega. Saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, kalau kita lihat kan untuk subsidi energi tahun ini cukup tinggi ya, 502 triliun. Nah, ini kira-kira mungkin BPM Migas bisa menjelaskan berapa besar kuota masing-masing jenis BBM subsidi yang ada saat ini. Lalu kemudian volume yang tersisa saat ini, totalnya berapa Pak Saleh? Kalau dari data terbaru per 30 September itu kuota Pertalite itu sudah di atas 95%. Sementara untuk yang solar itu 83%. Tapi alhamdulillah apa namanya telah mendapat tambahan kuota untuk sisa Pak. tahun ini kan ke Pak Ega betul menggunakan tambahan. Oke, Pak Saleh, maaf, boleh bisa diulang lagi Pak Saleh, tadi ada gangguan teknis, suara Pak Saleh kurang jelas. Berapa besar kuota masing-masing jenis BBM subsidi saat ini, kemudian volumenya tersisa berapa? Jadi yang tadi disampaikan Ilona itu bahwa memang ada tambahan ke 6,86, jadi total 29,91 keseluruhan 2022. Sedangkan solar itu 17,83. Yang realisasi solar subsidi saat ini sudah sekitar 83%. Sementara Pertalite itu lebih besar lagi, sudah di atas 95%. Jadi kita bersyukur bahwa akhirnya pemerintah menyetujui usulan penambahan kuota untuk hingga cukup untuk akhir tahun ini. Meskipun demikian kami juga menyampaikan kepada Pak Ega dan tim Pertamina bahwa meskipun kita ada tambahan kuota, namun tetap kita akan mengawasi dan subsidi tepat sasaran itu menjadi tagline kita, menjadi agenda kita ke depan. Jadi tetap kita harus efisienkan, kita harus optimalkan, kita harus subsidi tambahan ini betul-betul menyasar kepada konsumen yang berhak atau tepat sasaran gitu Mbak. Siapa konsumen yang berhak? Satu pertanyaannya, yang kedua karena tadi untuk realisasi konsumsi Pertalite juga sangat besar begitu, yang kita tahu juga kan ini banyak keluarga mampu ya yang mengkonsumsi BBM bersubsidi. Apa nanti langkah BPM Migas agar BBM subsidi tepat sasaran? Jadi yang pertama tentu dari sisi dua seperti pengendalian dan pengawasan. Pengendalian ini tentu kita kita kontrol ya, konsumen yang betul-betul berhak tuh misalnya di solar itu kan sudah ada ketentuannya, juga batasan pengisian ya Mbak Ilona ya. Batasan pengisian misalnya kita akan lebih ketat mengawasi ya, mengendalikan misalnya untuk kendaraan roda 6 gitu ya ke atas itu maksimum 200 liter ya kan. Beberapa daerah juga sudah lebih ketat dari kita. Kemudian pengawasan tentu kita akan perkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum, juga dengan Pemda, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan sehingga subsidi ini bisa lebih tepat sasaran. Itu yang kami lakukan ke depan. Oke, memantau bersama-sama ya Pak Saleh. Oke, saya ke Pak Ega, kalau begitu Pak Ega begini, kalau kita tahu meskipun sekarang misalnya harga BBM subsidi sudah dinaikkan, kemudian memang tadi BPM Migas juga menjelaskan bahwa akan ada pengendalian dan pengawasan. Tetapi sebagai yang pelaksana gitu ya, Pertamina, kita kan tidak bisa menghalangi orang untuk mengkonsumsi dari BBM bersubsidi karena belum ada aturan jelasnya begitu. Lantas apa nanti langkah Pertamina kalau misalnya BBM ini semakin menipis, apa nanti strategi dari Pertamina?
Ya, betul. Kami memang selaku operator yang mendapatkan petugasan, tadi Pak Saleh menyampaikan bahwa dalam menyalurkan ini kita harus tetap efektif dan efisien agar tepat sasaran. Saat ini Pak Saleh tadi menyampaikan ada segmentasi sebetulnya di setiap jenis BBM subsidi ini, baik itu solar maupun pertalite. Dari segmentasi ini kami mencoba mengidentifikasi. Nah, segmentasi ini adalah aturan yang mengatur di dalam penyaluran ini, yaitu Perpres 191 tahun 2014. Ini yang menjadi pegangan kami. Namun, yang harus kami pastikan adalah bahwa masyarakat yang memang diatur untuk mendapatkan subsidi ini, karena ini subsidi ini untuk mendorong daya beli masyarakat. Ini tidak diambil oleh pihak-pihak lain yang seharusnya membeli BBM non subsidi, seperti misalnya industri atau apa seperti itu, kan dia harus membeli BBM non subsidi, tetapi mungkin ada celah-celah tertentu yang mereka melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan harga BBM yang lebih murah. Nah, tentu ini yang harus kita jaga. Kita harus bangun pagar-pagar ini, karena skema subsidi kita masih skema pada produk. Nah, potensi-potensi seperti itu tentunya. Tapi untuk ini Pak, sesuai dengan strategi Pertamina juga ya, menggunakan My Pertamina gitu untuk menentukan siapa yang layak dan tidak layak untuk membeli BBM subsidi. Nah, sejauh ini berapa banyak yang sudah mendaftar di My Pertamina? Ya, jadi betul. Jadi kami sebetulnya mempunyai platform My Pertamina. Jadi My Pertamina ini perlu kami luruskan ya. My Pertamina ini sebetulnya ekosistem digital kami. Di dalam ekosistem digital My Pertamina ini ada aplikasinya sendiri, aplikasi My Pertamina. Ada webnya, dan ada program-program, fitur-fitur di dalam aplikasi digital itu. Nah, inilah yang sedang kita kembangkan ekosistemnya. Nah, ekosistem ini akan menaungi aktivitas komersial yang ada di Pertamina, termasuk dalam hal ini penyaluran BBM, baik itu yang subsidi maupun yang non-subsidi. Untuk yang subsidi, ini kami mencoba mengidentifikasi pengguna BBM-nya. Karena saat ini mekanismenya masih mekanisme subsidi pada produk dan terbuka, kami perlu mengidentifikasi siapa-siapa yang pengguna BBM ini. Oleh karena itu, kami melaunching subsidi tepat dengan saat ini dengan sistem voluntary. Nah, pendaftarnya saat ini per hari ini sudah 2,8 juta pendaftar. Which is itu memang masih terus kita dorong. Memang ini sifatnya masih voluntary, tapi nanti apabila memang dirasa ini perlu dan ini bisa didorong dengan aturan yang lebih tegas, mungkin ini akan meningkat pendaftar-pendaftar. Oke. Sejauh ini implementasi dari My Pertamina ini bagaimana sih Pak? Apakah efektif di lapangan atau mungkin menemukan sejumlah kendala? Kalau kendala di awal-awal memang ada, karena ini merubah behavior masyarakat bertransaksi ya di awal-awal. Tapi saya rasa dengan beriringnya waktu, ada kebiasaan baru, ini mungkin lebih mudah. Tetapi kalau kita melihat efektivitas, saat ini kami sudah bisa memprofile secara singkat bagaimana pola-pola transaksi. Kami sudah bisa melihat beberapa modus operandi transaksi yang anomali atau mungkin yang di luar kewajaran. Yang selama ini kita nggak bisa melihat itu. Dan yang lainnya juga kita sudah mulai bisa melihat sebetulnya kalau misalnya tiba-tiba terjadi lonjakan. Karena kan setiap transaksinya tercatat di command center kami dan itu terdetek seperti itu. Dan kami juga bisa melihat sekarang per kabupaten wilayah itu berapa persen pasokan sehingga di wilayah itu kritis atau tidak. Kami juga sudah bisa mengidentifikasi per SPBU yang mana yang kritis, mana yang tidak. Sebentar lagi mudah-mudahan setelah terintegrasi semua ini plus CCTV kami bisa melihat operasional real di lapangan. Kira-kira begitu. Ya, pola pemantauannya bisa lebih mudah dilakukan gitu ya dengan aplikasi My Pertamina. Kita akan tunggu sematang apa nanti My Pertamina mengawasi, menyalurkan untuk BBM bagi konsumen. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Ega dan Pak Saleh, jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Pemerintah akhirnya mengatur angka konsumsi BBM subsidi. Nah, kenapa coba? Pertimbangannya adalah data. Karena 80% BBM subsidi ini dinikmati oleh kaum mampu. Ya, si kaya dan si tajir. Budget sosialita, tapi BBM-nya pas-pasan. Oke, kita bedah data solar yang dikonsumsi rumah tangga tadi ya. Ingat kan? Angkanya 15,8 triliun rupiah loh. Ternyata rela nggak rela, kita mesti ditampar kenyataan sih. Karena 95% solar subsidi dibeli oleh si kaya.
lagi-lagi sih kaya. Cuma 5% aja dari kelas menengah ke bawah yang beli solar subsidi. Mereka adalah petani dan nelayan. Ngenes kan? Bagaimana dengan Pertalite? Nggak jauh beda guys. Pemerintah punya budget kompensasi Pertalite sebanyak 93,5 triliun rupiah. Dari sinilah data Kementerian Keuangan memaparkan fakta bahwa 86% Pertalite mengalir ke tangki kendaraan rumah tangga. Sedangkan 14%-nya mengalir ke dunia usaha. Sampai angka-angka ini belum ada keanehan ya? Oke, ini sih data konsumsi biasa ya. Yuk, saya tunjukin hal aneh tapi nyata. Cus! 80% atau kompensasi Pertalite subsidi dibeli, diminum, ditenggak, apapun deh namanya yang menikmati golongan orang mampu. Nih ya, 80% duit negara yang menikmati orang kaya. Meskipun ada pertanyaan, tipe orang kaya yang bagaimana ya? Yang berdasarkan gaji atau berdasarkan cc mobil? Apa dampaknya jika subsidi negara kebanyakan buat orang kaya? Ini sih seakan jadi dana mubazir ya. Karena yang berhasil mendapatkan haknya cuma 20%. Bayangin deh, BBM naik, harga bahan pokok semuanya naik. Efeknya bisa kemana-mana nih, padahal gaji. Ya gitu deh. Oke lah, mari bijak pakai BBM ya, agar yang berhak mendapatkan haknya. Ya, oke? Saya Intan Ashar, inilah Business Talk. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini masih bersama kita Pak Ega dan juga Pak Saleh. Pak Saleh, pertanyaannya begini, mungkin sebagai bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat, keterdesakan kita sampai kita harus naikin BBM bersubsidi. Sebenarnya dari data BPA Migas selama ini, siapa saja yang paling banyak membeli BBM subsidi? Ya, inilah apa resiko kalau subsidi kita itu bersifat terbuka. Tadi Ya. subsidi barang. Masyarakat karena harganya siapapun boleh beli, sehingga kalau kita lihat contoh misalnya di Pertalite itu kan, Pertalite itu kan kalau kita lihat kalau tadi disebutkan ya 80%-an sekian itu justru kalangan yang sebetulnya mampu membeli yang non subsidi, tapi faktanya di lapangan. Nah, ini yang kita perlu perbaiki ke depan. Makanya tadi Pak Ega mengatakan misalnya kita berharap My Pertamina itu bisa dikebut ya, sehingga di akhir Desember mungkin sudah bisa cukup besar, sehingga apabila misalnya sambil kita menunggu Perpresnya keluar, Perpres itu mengatur tentang konsumen siapa yang berhak mendapatkan jatah Pertalite untuk untuk Pertalite gitu. Nah, dengan My Pertamina itu bisa kita identifikasi, sehingga My Pertamina itu menjadi bentuk yang instrumen penting, menurut saya sangat strategis untuk kita menuju ke sistem distribusi tertutup. Ya, ya. Jadi by name, by address, mungkin tambahan lagi beberapa data yang ada di situ. Ini akan lebih mudah kita mengambil kebijakan-kebijakan jika kita telah memiliki data konsumen, Pertalite maupun solar. Nah, inilah yang kita perlu dorong. Oleh sebab itu kami bersama tim Pak Ega ke berbagai tempat untuk juga turut mensosialisasikan bahwa ini adalah upaya kita untuk menuju ke subsidi tepat sasaran. Opsi lain menurut saya agak sulit, karena kan begini, kan kita ini sebetulnya tidak tahu sampai kapan subsidi ini akan diberikan. Kan masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan subsidi lah. Kira-kira gitu. Sehingga instrumen atau aplikasi My Pertamina atau subsidi tepat.mypertamina.id ini menurut saya satu instrumen yang sangat penting, Mbak, untuk kita dorong bersama. Itu menurut saya, Mbak Lona. Berarti nanti untuk
pengawasannya apakah benar tunggal kita mengandalkan My Pertamina atau sudah ada langkah-langkah lain sudah dilakukan oleh BPH Migas misalnya untuk membuat BBM Kalau subsidi tepat sasaran? ya diskusi tentang subsidi tepat BBM subsidi sudah lama kita lakukan dan kita sudah mencoba berbagai instrumen, tetapi Oke. nampaknya agak sulit. Nah, bahkan sekarang pun tadi disampaikan Pak Ega, sebelumnya gini kan, sebelumnya misalnya untuk solar, meskipun BPH Migas telah melakukan pengaturan maksimum 60, 80, 200. Tetapi kita belum bisa mencegah konsumen itu mengisi berulang per hari. Harusnya kan katakan 200 liter per hari. Iya. Tetapi karena sistem tidak ada, maka mereka bisa mengisi lagi 200 liter lagi. Pindah SPBU, ngisi lagi. Nah ini kan kebocoran-kebocoran yang mestinya bisa kita tertibkan jika konsumen itu tercatat. Nah, My Pertamina itu bisa mengatur, bisa mengetahui bahwa si konsumen ini mengisi lebih dari 1 kali sehingga ditolak oleh sistem. Nah, ini menurut saya itu langkah yang penting dan instrumen menurut saya yang akan bisa menjawab bagaimana kita menuju ke subsidi tertutup atau subsidi yang tepat sasaran. Oke, selama subsidinya sifatnya terbuka mungkin agak sulit untuk kita mengendalikan ini ya, penyaluran BBM subsidi begitu. Saya ke Pak Ega, kalau gitu Pak Ega, kalau kita lihat kan ini yang udah daftar di My Pertamina 2 juta lebih ya, pagi tadi. Ya. Saya nggak tahu ya sekarang berapa perkembangannya. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan target atau belum? Nah, kemudian targetnya berapa banyak dari masyarakat yang daftar My Pertamina? Ya, kalau berbicara target tentunya ini belum ya, ini masih berproses. Masih jauh kah? Masih jauh, tetapi kami optimis karena trennya itu membaik ya, trennya membaik dibanding awal. Memang sempat turun saat ini pada posisi turun karena mungkin masyarakat perlu kita edukasi lagi. Tetapi kami masih optimis dari target bahwa segmentasi roda 4 ini yang saat ini kami coba catat dulu, kami register dulu. Kenapa? Karena roda 4 ini mengambil porsi 70% konsumsi. Meskipun jumlahnya hanya sekitar 35% daripada transaksi. Tapi dia paretonya ada di sini. Jadi saat ini di segmen inilah kita masuk pertama kali untuk mengambil pencatatan ini. Yang perlu dipahami juga justru kepada masyarakat bahwa dengan meregistrasi ini sebetulnya masyarakat itu justru mengamankan haknya atas BBM subsidinya. Karena dia akan mendapatkan QR Code. QR Code di situ ada kalaupun nanti ada ketentuan-ketentuan yang mengatur, itu akan kita adjust. Dan jadi masyarakat yang mendaftar ini justru lebih teramankan haknya. Yang berikutnya, dari sisi transaksi di lapangan juga akan lebih cepat. Karena nanti tinggal nge-tag QR-nya. Begitu. Nah, dari sisi lain yang skala lebih besar, dengan skema ini, tadi Pak Sarah juga menyampaikan, kita justru mengamankan ketersediaan, availability produk untuk masyarakat-masyarakat yang memang perlu dibantu dari sisi daya belinya dalam konteks ini, subsidi BBM ini, seperti itu. Karena ini disparitas harga yang sangat besar ini. Kita harus menjaga beberapa aspek kemungkinan. Nah, My Pertamina ini membuat pagar-pagar sebetulnya. Bagi mereka yang berhak, bagi mereka yang memang membutuhkan dengan sesuai ketentuan, ini menjamin. Tetapi bagi mereka yang ingin, dalam tanda kutip, mengambil celah terhadap disparitas harga untuk penyalahgunaan, tentu ini menutup, mempersempit ruang. Seperti konteksnya seperti itu. Kalau dengan banyaknya keuntungan bagi masyarakat menggunakan My Pertamina, tetapi ternyata dalam realisasinya masih banyak masyarakat yang belum mendaftar gitu ya Pak Ega. Lantas bagaimana upaya atau strategi dari Pertamina agar semakin banyak lagi masyarakat yang mendaftar di My Pertamina? Ya, jadi begini, kepada masyarakat yang belum mendaftar itu bukan berarti kami tidak mengidentifikasi. Oke. Bagi masyarakat yang belum mendaftar, saat ini di kendaraan roda 4 itu kita mendeteksi dengan entry nomor polisinya. Jadi sebenarnya tetap tercatat. Hanya pencatatannya tidak sedetil yang menggunakan registrasi. Nah, tentunya kami terus mendorong untuk masyarakat memberikan registrasi ini. My Pertamina ini sebagai ekosistem digital tadi kami sampaikan, bukan hanya sekedar melayani BBM subsidi ataupun non subsidi. Di situ ada kegiatan komersial lainnya, ada kegiatan promosi, ada kegiatan loyalty, juga ada kegiatan mungkin kita bisa melakukan redeem point atas My Pertamina itu sendiri, cross product, cross selling, dan saat ini kami sedang membangun ekosistem dengan platform-platform digital lainnya
Nah, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisir dan setiap akhir tahun, sebetulnya setiap akhir tahun tuh kami mempunyai event namanya My Pertamina Fair. Event ini adalah event merayakan ulang tahun Pertamina bersama konsumen kita, di mana di situ nanti akan banyak kegiatan. Nah, mudah-mudahan ini juga akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan registrasi terhadap My Pertamina. Karena kami juga bagaimanapun harus memberikan apresiasi kepada konsumen kami. Yang juga jadi masalah sebelum saya ke Pak Saleh, ini kalau kita lihat antrian di SPBU di beberapa wilayah, itu banyak dari mereka misalnya tidak memiliki gadget yang mendukung gitu ya. Atas sosialisasi atau pengertian apa yang bisa diberikan Pertamina atau pertolongan kepada mereka? Apakah memang sebenarnya cukup mendaftar di websitenya aja begitu, lalu dibantu oleh rekan-rekan yang ada di SPBU? Ya, sebetulnya pendaftaran itu bisa dengan website di rumah mungkin sambil santai ya, tidak perlu datang ke SPBU. Tetapi di SPBU pun kami menyiapkan booth-booth untuk pendampingan apabila ada kendala-kendala. Dan sebetulnya transaksi ini itu tidak harus menggunakan gadget. Sekali lagi tidak harus menggunakan gadget. Bagi yang sudah mempunyai QR itu bisa di-print, di hard copy. Jadi tidak perlu menggunakan gadget. Itu kan tahap awal saja, dia harus berkoneksi dengan internet dan web. Setelah itu dapat QR, masyarakat nggak perlu lagi menggunakan HP. Tapi apabila masyarakat menggunakan aplikasi My Pertamina untuk bertransaksi dengan skema cashless, itu banyak benefitnya. Karena di My Pertamina itu sendiri banyak juga, tadi saya sampaikan fitur-fitur komersial yang memberikan benefit kepada konsumen kami. Tetapi bagi yang tidak memiliki, itu bisa menggunakan print out QR code. Atau bahkan tidak menggunakan QR code, tapi bisa meng-entry nopol di dalam SPBU. Cuman kalau menggunakan entry nopol tentu journey transaksinya sedikit lebih lama karena kita harus entry beberapa digit di edisi di SPB. Oke, jadi sebenarnya solusi sudah ada beberapa disediakan oleh Pertamina ya untuk membantu masyarakat mendaftarkan diri di website My Pertamina gitu ya, Pak Ega? Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Saleh. Pak Saleh gini, concernnya kita kan ini juga soal kelas menengah yang mungkin akan tertekan dengan daya beli gitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bagaimana menghitung besaran kuota agar mereka yang rentan juga dapat perlindungan begitu? Sebetulnya kalau kita bicara tadi tentang subsidi tidak tepat sasaran, Pertalite ini misalnya kita lihat bahwa sesungguhnya yang mengkonsumsi Pertalite itu sesungguhnya banyak sekali yang sebenarnya nggak butuh ya, artinya itu mereka itu mampu, ya kan? Jadi kalau beda misalnya dengan orang atau plat kuning yang memang menggunakan itu untuk bekerja atau apa ya. Tapi saya kira ya mestinya kalau mobil-mobil yang digunakan itu mobil-mobil di atas 1400 cc itu ya mestinya karena mereka mampu membeli mobil tersebut, mestinya ya kita harapkan mereka juga bisa membeli itu. Kedua, sebetulnya kan dari pabrikan sendiri, kalau kita beli mobil-mobil baru itu kan sudah ada rekomendasi bahwa mobil ini cocok mengkonsumsi RON yang lebih tinggi, harus bilang ke atas misalnya. Ya kan, bahkan kita juga berdiskusi dengan teman-teman ATPM itu ya, mestinya ini lebih ketat gitu loh, penerapannya. Ada kalau misalnya mereka mengisi bukan yang direkomendasikan RON 92 ke atas atau Euro 4 ke atas misalnya, nah, itu ada timbangan lain untuk garansi untuk apa. Jadi itu yang kalau dibilang segmen tertentu ini sesungguhnya menurut saya sih cost atau biaya untuk transportasi ini dari berbagai survei kita sebetulnya mereka mampu membeli, Mbak. Nah, kemudian yang kedua juga kita harapkan bahwa konsumen BBM subsidi sekalipun katakan yang telah mendapatkan QR code ya, eligible atau berhak itu, kita juga dorong itu untuk tetap hemat gitu. Jadi hemat ini harus terus kita sampaikan, gunakanlah BBM subsidi ini untuk hal-hal yang produktif ya kan, karena jumlahnya terbatas gitu. Ini lebih ke arah kesadaran masyarakatnya juga gitu ya. Dan memang kalau model subsidi terbuka seperti ini ya agak sulit. Public aware itu memang kesadaran masyarakat kita untuk tidak mengkonsumsi BBM subsidi gitu, Mbak.
Oke, baik. Lantas kita bagaimana solusi yang tepat agar nanti penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Nanti kita lanjutkan Pak Saleh dan Pak Ega, jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara, dan sekarang telah bergabung bersama kita Andre Rosiadik, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam, Mbak. Oke, Bang Andre, ini pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan BBM subsidi karena memang secara data yang ada, orang-orang yang membeli BBM subsidi adalah orang yang mampu. Gitu, sudah terbukti dengan data My Pertamina. Dan menurut dari Anda, dari legislatif, apa yang perlu kita benahi supaya kita tidak melulu bermasalah soal salah sasarannya BBM subsidi? Dari 6 bulan lalu, Mbak, saya sudah mengusulkan baik kepada Pertamina, kepada BPH Migas, agar segera melakukan revisi Perpres 191 tahun 2014. Ya. Atau dibikin aturan turunan dari ke BPH Migas untuk melakukan pembatasan dan pengaturan mana yang berhak menerima dan mengkonsumsi BBM bersubsidi. Karena dari tinjauan lapangan yang saya lihat langsung, begitu banyak truk-truk ya yang odol sebenarnya. Truk itu harusnya 10 roda, tapi dimodifikasi jadi 6 roda dan mengangkut hasil CPO dan tambang, itu masih menikmati biosolar. Atau solar subsidi. Lalu juga kita lihat mobil-mobil mewah yang harganya di atas 500 juta. Mohon maaf ya, saya sebut nama aja ya, merek Fortuner, Pajero Sport, itu sebenarnya kan tidak layak lagi memakai biosolar. Tapi itu masih menikmati. Jadi sekali lagi, berapapun kuota yang akan ditetapkan oleh pemerintah, berapapun pun subsidi yang akan disiapkan oleh pemerintah, pasti akan bengkak kalau pemerintah dalam tanda kutip masih berlaku seperti banci gitu loh, ya, tidak membuat keputusan yang tegas, yang terang-terang, yang jelas bahwa mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu. Karena sekali lagi akhirnya yang boncos itu Pertamina, Tapi kan Pertamina babak belur kan, mau nggak mau. Kalau kuotanya sudah habis, contoh ya Pertalite, saya orang di Komisi 6 di DPR yang mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali bahwa kuota Pertalite akan habis di bulan September. Karena kuotanya kalau tidak salah disepakati waktu itu 23 juta KL. Padahal dengan situasi ekonomi yang sudah mulai pulih, pandemi yang sudah mulai pulih, diprediksi 24 juta KL. Nah itu saya juga yang teriak-teriak. Tapi mohon maaf, ya, Kementerian SDM, BPH Migas, mohon maaf Pak, gitu loh. Sampai sekarang, ya kayak saya bingung, ini serius atau apa gitu loh. Masa keputusannya nggak punya nyali gitu loh. Lantas apa nih dari legislatif untuk mendorong percepatan Perpres tadi? Dalam rapat kami ini kan tidak bermitra dengan BPH Migas, tapi kami bermitra dengan Menteri BUMN. Nah, kami di Komisi 6 sayang memang tidak bermitra dengan Menteri SDM dan juga BPH Migas. Tapi dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN maupun dengan RDP dengan Pertamina, kami sudah minta Menteri BUMN berkoordinasi segera dengan Menteri SDM untuk membuat aturan. Mengusulkan revisi Perpres 191 tahun 2014. Kita juga dalam rapat dengan Pertamina, dengan Bu Nike, kita juga yang dihadiri juga oleh bosnya Mas Ega ini, Pak Alfian, di Pertamina Patraniaga, kita mendorong agar Pertamina mengusulkan. Nah, saya dengar, sekali lagi saya dengar, draftnya sudah selesai. Draftnya sudah selesai. Sudah selesai draftnya. Tapi saya juga bingung kenapa ini belum dieksekusi, gitu loh.
Karena sekali lagi, kalau ini tidak dieksekusi oleh pemerintah, berapapun kuotanya, berapapun subsidinya, itu insya Allah akan bengkak terus. Untuk itu, sekali lagi, untuk memastikan rakyat yang berhak dan juga subsidi tepat sasaran, Perpres 191 tahun 2014 harus segera direvisi. Harus segera revisi, menjadi salah satu-satunya kunci begitu ya. Saya ke Ya, Oke. ya kunci lah aturan hukumnya, sehingga nanti petugas di SPBU bisa melarang truk-truk pengangkut batu bara, pengangkut CPO yang odol itu bisa keluar dari SPBU. Kalau sekarang malah petugas SPBU bisa dikena tampar itu sama orang. Kenapa Anda larang? Emang ada aturannya gitu ya. Ya. Oke, baik. Lalu mobil mewah itu masih bisa isi biosolar. Karena nggak ada aturan larang. Siapa yang larang-larang? Bisa dipegang itu kerah petugas SPBU gitu loh. Oke, baik. Dan sekarang juga telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdana, wartawan senior konten. Mbak Titis, seru ya langsung ketika legislatif masuk begitu. Bukan tidak berusaha nih. Pertamina juga sudah ada My Pertamina, itu merupakan bentuk usaha loh. Meskipun perpresnya belum ditandatangani, tapi kan kita butuh sesuatu yang mungkin manjur gitu ya, supaya penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran. Nah, apa catatan redaksional dengan kenaikan harga BBM dan juga pembatasan konsumsi BBM? Begini, sebetulnya kan note-nya jelas bahwa per 2 hari yang lalu bahwa pemerintah memutuskan untuk menambah kuota. Menambah kuota jumlahnya juga tidak main-main. Artinya apa? Penambahan kuota ini dengan tadi Pertamina menjelaskan bahwa Pertamina menjalankan fungsinya untuk melakukan distribusi, accessibility dan ketersediaannya tetap ada, maka sekarang ini sampai akhir tahun ada tambahan yang cukup. Nah, ini artinya ada konsekuensi yang harus memang dibayar oleh pemerintah, bahwa karena subsidi by product, maka subsidi akan naik. Artinya tadi yang seperti dibilang Pak Andri, bahwa berapapun kuota ditambah, jika tanpa ada pembatasan, maka itu juga akan habis. Artinya apa? Subsidi akan diguyurkan kepada siapapun, kepada masyarakat pembeli Pertalite maupun solar. Artinya rencana subsidi tepat sasaran itu menjadi lagi-lagi tidak tepat sasaran jika Presiden segera mengeluarkan revisi Perpres 191 2014. Karena di situ ada memang siapa sih yang berhak memang atau yang tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi. Nah, ini memang harus segera. Tadi sebetulnya Pak Saleh dari BPH Migas dan juga sudah menjelaskan bahwa ketika pemerintah sudah menaikkan harga, maka revisi itu diulang lagi. Diulang lagi, kemudian diharmonisasi lagi, mana sih mana sih yang memang berhak atau yang belum. Karena apa? Jadi catatan redaksi bahwa BBM itu memiliki fungsi yang sangat krusial bagi inflasi sebetulnya. Ketika pemerintah memutuskan per 3 Desember bahwa BBM naik, maka langsung inflasi yang baru saja diumumkan oleh BPS beberapa hari yang lalu, efek dari kenaikan inflasi itu langsung tinggi. Itu yang sebetulnya menjadi persoalan. Nah, kita tidak tahu apakah disinilah Presiden kemudian mengulur-ngulur waktu. Mungkin Mas Andre nanti bisa mengelaborasi itu, bahwa ketika harga naik, kemudian kita di tengah tantangan yang tidak mudah, yakni inflasi tinggi, maka pemerintah menunda pembatasan itu. Karena apa? Kalau melihat profil subsidi, maka orang yang paling tidak tersentuh dengan subsidi itu adalah golongan menengah ini. Golongan menengah ini kalau kita ibaratkan, dia tertekan dari atas, kenaikan harga itu menekan itu, sementara dia tidak dapat subsidi. Inilah problem yang memang harus diharmonisasikan, dikombinasikan, supaya yang menengah itu tidak jatuh ke yang miskin, sementara yang berhak mendapatkan subsidi itu yang memang harus tepat sasaran. Subsidi diarahkan ke siapa, tapi golongan menengah ini juga harus dipikirkan, apa sih subsidi yang tepat, atau fasilitas atau insentif yang tepat, sehingga memang bisa terbantu daya belinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titis. Di segmen ini saya meminta semua narasumber saya memberikan closing statement supaya kita punya kesimpulan meski masih banyak yang kita bahas. Saya mungkin ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh, bagaimana closing statement dari BPH Migas, atau mungkin diberikan gambaran distribusi BBM subsidi tahun depan? Jadi alhamdulillah kan kuota kita sudah ditambah, ya kan.
sehingga diharapkan masyarakat tenang ya di dalam beraktivitas gitu, baik solar maupun pertalite. Namun demikian, meskipun ditambah, kami tetap mengharapkan masyarakat kita itu untuk lebih hemat menggunakan BBM, khususnya BBM subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. Yang kedua, saya juga bersama Pak Ega dan teman-teman timnya Pak Ega itu terus mengajak masyarakat kita untuk segera melakukan registrasi, Mbak. Registrasi menuju ke sistem distribusi yang lebih tepat sasaran. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Saleh. Pak Ega, closing statement dari Pertamina, pelaksana nih. Baik, terima kasih. Kami selaku pelaksana daripada penugasan BBM subsidi ini, tentunya kami berupaya menjalankan sebaik-baiknya. Dalam rangka menjalankan sebaik-baiknya ini, kami menyiapkan sistem untuk memperbaiki sisi akuntabilitasnya sehingga tepat sasaran itu bisa kita capai. Tentunya regulasi ini ada di ranah pemerintah. Namun sistem ini kami coba bangun sefleksibel mungkin nanti mengikuti regulasi yang ada sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat dengan tepat. Ya, itu harapan kita bersama. Bang Andre, closing statement dari legislatif soal BBM subsidi kebijakan ini. Ya, jadi memang sekali lagi ya, yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah segera saja revisi Perpres 191 tahun 2014 ini untuk memastikan pembatasan sehingga subsidi itu tepat sasaran dan juga tidak ada lagi nanti subsidi membengkak yang menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dengan kenaikan kuota yang disetujui oleh BPH Migas, ini perlu kita apresiasi. Ini bisa memastikan bahwa masyarakat tidak ada lagi kesulitan untuk mengkonsumsi BBM. Jadi sehingga tidak akan ada lagi antrian panjang dan kesulitan masyarakat untuk menikmati BBM di SPBU Pertamina. Ini perlu kita support dan kita apresiasi. Yang terakhir tentu untuk mengantisipasi dampak ini kami di DPR, wabil khusus fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk meningkatkan BLT BBM. Jadi bukan hanya 24 triliun tapi minimal 78 triliun. Dan jangka waktunya dibikin 6 bulan sehingga masyarakat cakupannya lebih luas yang mendapatkan subsidi seperti yang disampaikan Mbak Titis dan juga waktunya juga lebih lama. Sehingga bantalan sosial ini bisa meringankan beban masyarakat. Dan sekali lagi ya Pak Ega, pastikan jangan sampai ada kelangkaan BBM, jangan sampai adanya antrian di SPBU. Baik, terima kasih Bang. Saya ke Mbak Titis, closing statement singkat saja dari redaksional. Tentu saja kelahiran My Pertamina menjadi, kalau arahnya tadi dijelaskan oleh narasumber kita semuanya bahwa arahnya itu menjadi subsidi tertutup, itu tentu langkah yang menarik sebetulnya. Langkah yang menarik agar memang BBM subsidi tepat sasaran, lebih efisien dan kemudian subsidi bisa dialihkan ke peruntukan yang lain. Banyak masyarakat kita yang masih membutuhkan subsidi, banyak juga infrastruktur yang masih membutuhkan pembiayaan. Tentu saja dengan subsidi tertutup harapannya memang subsidi akan berhak kepada orang yang mendapatkan subsidi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titis. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih banyak atas diskusi kita malam ini ke Pak Saleh Abdul Rahman, anggota Komite BPM Migas. Terima kasih Pak Saleh. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Mars Ega Legowo Putra, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patraniaga. Terima kasih Pak Ega telah bergabung malam hari ini di Business Talk. Dan tentu saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Dan tentu Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senat Kontan. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali.
Sejumlah cara sudah dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Salah satunya dengan diadakannya My Pertamina untuk mendata siapa saja yang layak dan tidak layak. Karena berdasarkan data saudara, begitu banyak masyarakat mampu justru yang membeli BBM subsidi seperti Pertalite. Kita akan tunggu bagaimana nanti realisasi efektivitas segala upaya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan efisien. Saya masih Tarigan. Sampai jumpa di Mistalk Selasa depan.